Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Diono, nomor induk mahasiswa 20170024, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo, program studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat presentasi sesuai tugas dari kuliah Ulumul Hadis yang akan mengambil materi tentang hubungan Al-Quran dengan Sunnah. Perlu diketahui bahwa As-Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat pula dua dalil, yaitu dalil-dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datang dari Rasulullah SAW. Berdasarkan hukum-hukum tersebut banyak kita dapati perintah juga larangan. Ada perintah mentauhidkan Allah, juga perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta haji ke Baitullah. Dan di samping itu juga ada larangan, dilarang menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, serta banyak yang lainnya. Terkadang As-Sunnah itu berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Quran, atau memberikan takyid atau memberikan taksis dan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak dan yang umum. Karena tafsir, takyid, dan taksis yang datang dari sunnah itu memberi penjelasan kepada makna yang dimaksud di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah memberi wewenang kepada Rasulullah SAW untuk memberikan penjelasan terhadap nas-nas Al-Quran dengan firman-Nya. Allah SWT berfirman, bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra li yubayyina linnasi ma'a nazzala ilaihim wa alahum yatafakkarun. Keterangan-keterangan, mukjizat, dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Di antara As-Sunnah mentaksis Al-Quran adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu qatil angsayaini. Allah berwasiat kepada kamu tentang anak-anak kamu. Bagi laki-laki bagiannya sama dengan dua orang perempuan. Yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11. As-Sunnah mentakyid kemutlakan Al-Quran. Wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah dipotong kedua tangannya. Al-Maidah ayat 38. Ayat ini tidak menjelaskan sampai di manakah batas tangan yang akan dipotong. Maka dari As-Sunnah didapat penjelasannya, yakni sampai pergelangan tangan.
Adapun hukum-hukum tambahan selain yang terdapat di dalam Al-Quran, maka hal itu merupakan tasrik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita mentaatinya dan tidak boleh kita mengingkarinya. Tasrik yang demikian ini bukanlah mendahului kitabullah, bahkan hal itu sebagai wujud pelaksanaannya perintah Allah agar kita mentaati Rasulnya. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditaati, maka ketaatan kita kepada Allah tidak mempunyai arti sama sekali. Karena itu kita wajib taat terhadap apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran dan terhadap apa-apa yang beliau tetapkan hukumnya yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti rasulah faqad ata Allah." Barang siapa taat kepada Rasul berarti ia taat kepada Allah. Yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 80. Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran memang merupakan pedoman umat Islam yang utama. Namun isi dan redaksi dari Al-Quran itu sendiri masih sangat bersifat global. Maka dari itu kedudukan hadis dalam Islam yang utama adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih global. Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan tiap-tiap ajaran kepada para sahabat setelah beliau mendapatkan penjelasan dari Jibril. Peran kedua adalah agar hadis menjadi pedoman ketika muncul persoalan-persoalan yang tidak secara spesifik terdapat dalam Al-Quran. Setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran dan hadis dijadikan sebagai rujukan para ulama untuk mengeluarkan fatwa dan aturan lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan perseteruan akan terjadi di masa yang akan datang berhubungan dengan hukum dalam Al-Quran. Peran yang ketiga, menjaga agar ayat-ayat Al-Quran tidak secara sembarangan dilencengkan sehingga seolah-olah Al-Quran berkontradiksi. Penjelasan Rasulullah sudah merupakan penjelasan yang dapat dipahami juga telah ditafsirkan mendalam oleh para ulama. Rasulullah yang bergelar uswatun hasanah, segala ucapan dan kepribadiannya adalah pencitraan dari Al-Quran. Sehingga umat Islam yang mengikuti hadis-hadis Rasulullah adalah mereka yang juga taat kepada Al-Quran. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.